yang saya katakan teman-teman, harusnya yang dimirip-miripkan dengan Rasul ini satu sama lain harusnya miripnya. Paling tidak dari segi wajahnya tentu saja teman-teman ya. Antara keduanya ini sama sekali nggak ada mirip-miripnya teman-teman ya. Lalu yang mana sebenarnya ini? Rasulullah mirip dengan siapa? Yang dikatakan oleh Nabi dalam mimpi, dia mirip aku. Seperti hanya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang makamnya ada di Ampel. Aku melihat Nabi dalam mimpiku mirip seperti Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Ketika Rasulullah dimirip-miripkan dengan para oknum Habib ini, yang katanya Rasulullah datang di dalam mimpinya, kemudian mengatakan aku itu mirip dengan ini. Kemudian di tempat lain ada seorang ustadz juga yang mengatakan Rasulullah ini mirip dengan ini. Namun teman-teman, faktanya yang dimirip-miripkan dengan Rasulullah ini satu sama lain nggak mirip. Logikanya kan seperti ini. Misalkan nih, ada orang yang mengatakan kepada saya, kamu mirip dengan si A. Kemudian ada orang lain lagi mengatakan kamu mirip dengan si B. Harusnya kan antara si A dan si B yang dimiripkan kepada saya, harusnya mereka berdua ini kan mirip teman-teman ya. Nah yang aneh teman-teman, di video ini Ustadz Abdul Somad mengatakan ada orang soleh bermimpi bahwa Rasulullah itu mirip dengan Habib Ali Jufri. Apalagi kita tahu lah, Ali Jufri itu sangat-sangat mendukung Syiah ya, mengatakan Syiah itu enggak sesat, masih mengatakan Syiah itu adalah saudara muslim kita ya. Bagaimana tidak teman-teman ya, dia pernah atau sering satu majelis dengan orang-orang Syiah, sampai-sampai melantunkan syair ya yang katanya tawasul, mengatakan madad ya Husain, yang artinya mohon pertolongan wahai Husain. Ini perbuatan kesyirikan teman-teman, itu bukan tawasul. Kemudian ada salah seorang Habib yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah datang melalui mimpi salah seorang, kemudian Rasulullah mengatakan kalau kamu mau melihat aku maka lihatlah wajahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Nah yang saya katakan teman-teman, harusnya yang dimirip-miripkan dengan Rasul ini satu sama lain harusnya miripnya. Paling tidak dari segi wajahnya tentu saja teman-teman ya. Kalau ada yang memiripkan kita, pasti yang paling utama adalah dari muka kita teman-teman ya. Tapi antara Ali Jufri dengan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ini satu sama lain wajahnya nggak mirip. Coba kalian perhatikan di layar. Antara keduanya ini sama sekali nggak ada mirip-miripnya teman-teman ya. Lalu yang mana sebenarnya ini? Rasulullah mirip dengan siapa? Ya inilah namanya dagelan teman-teman ya. Selalu yang dimirip-miripkan dengan Rasulullah adalah tokoh-tokoh mereka. Apalagi ini hanya sekedar mimpi dan mimpi. Ya memang seperti itu Sufi dari ratusan tahun yang lalu sudah terkenal teman-teman ya. Bahkan ulama mengatakan agamanya mereka itu dibangun di atas mimpi. Baik, kita simak dulu video yang pertama. Ketika ada seorang Habib yang mengatakan Rasulullah itu mirip dengan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Kemudian nanti kita simak video yang kedua dari Ustadz Abdul Somad. Ini dia videonya teman-teman. Ada para awliya salihin yang dikatakan oleh Nabi dalam mimpi, dia mirip aku. Seperti hanya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang makamnya ada di Ampel. Dan fotonya ada di mana-mana. Beliau ada para salihin mimpi Nabi SAW. Siapa yang ingin melihat aku, falyandur ila waladi Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, maka lihatlah Nabi Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Oke, ini video pertama teman-teman, yang mana saya juga sering mereaksi video Habib ini. Banyak sekali cerita-cerita khurafat-nya. Nah, di video ini beliau mengatakan ada para awliya ussalihin yang mana ketika bermimpi dengan Rasulullah mengatakan kalau kamu mau melihat aku, maka lihatlah wajah dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Sekarang kita simak video yang kedua dari Ustadz Abdul Somad ya. Harusnya kan secara logika Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ini mirip dengan tokoh yang dikatakan mirip juga oleh Ustadz Abdul Somad ini, yaitu Habib Ali Al-Jufri. Coba kita simak dulu video yang kedua teman-teman, Ustadz Abdul Somad. Di antara orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW berkata di zaman ini, aku melihat Nabi dalam mimpiku mirip seperti Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri. Kata dia. Tapi orang yang bermimpi itu juga orang yang alim. Ada orang yang awam, nggak alim, nggak ngerti mimpi. Ustaz, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi. Gimana wajah Nabi?
jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Itu bukan Nabi, itu nerangkan master. Karena dalam kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, Nabi itu jenggot dengan rambutnya yang putih cuma 20 helai. Kok bisa kamu lihat putih semua? Berarti jetli. Jelas ya teman-teman, di video ini Ustadz Abdul Somad mengutip ya, ada seorang yang pernah bermimpi, orang soleh juga, orang alim katanya, bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah ya katanya mirip dengan Habib Ali Jufri. Nah, jadi pertanyaan saya teman-teman, dari kedua tokoh yang dimiripkan dengan Rasulullah ini, antara Ali Jufri dengan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar ini, kan keduanya nggak mirip teman-teman ya. Dan ingat teman-teman, biasanya kalau seorang itu dimiripkan dengan orang lain, pasti yang pertama kali maksudnya adalah wajahnya. Nah, sekarang coba perhatikan, wajah Ali Jufri ini dengan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar ini kan nggak sama teman-teman ya. Lalu sebenarnya Rasulullah itu mirip dengan yang mana ini? Ini menjadi pertanyaan kita teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman ini menjadi dagelan kalian ya untuk menaikkan derajat junjungan kalian atau tokoh-tokoh yang kalian agung-agungkan. Apalagi teman-teman jelas melalui mimpi ya, mimpi yang diceritakan kembali. Artinya Ustadz Abdul Somad dengan Habib tersebut percaya dengan cerita mimpi tersebut teman-teman ya. Sedangkan orang sufi itu sebagaimana yang saya katakan di awal, terkenal dari zaman terdahulu teman-teman. Ratusan tahun terdahulu para ulama sudah sering mengatakan bahwa kebanyakan dari dasar-dasar hukum mereka beragama itu dibangun melalui kasyaf lah katanya, melalui mimpi ya, melalui hayalan-hayalan teman-teman ya. Makanya nggak aneh kalian ketika mendengar ceramah-ceramah mereka banyak sekali mengutipnya hadis-hadis palsu yang katanya mereka diberikan hadis tersebut melalui mimpi bertemu dengan Rasulullah, yang mana katanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan hadis tersebut kepada orang lain. Nah, ini suatu hal yang mustahil teman-teman ya. Sedangkan Rasulullah meninggal dunia, itu artinya teman-teman ya, hukum yang telah diajarkan oleh Rasulullah ya, halal haramnya teman-teman ya, semua sudah diajarkan secara keseluruhan. Tidak ada satupun yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah Azza wa Jalla, aku telah sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan nikmatku kepada kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Maka ketika ayat tersebut turun teman-teman, salah seorang sahabat sudah merasa enggah teman-teman. Ini pertanda bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan meninggal dunia. Karena apa? Tugas Rasulullah ya, lahir di muka bumi ini teman-teman, apalagi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya untuk menjelaskan perkara agama. Maka ketika wahyu telah tersampaikan semua teman-teman, maka sudah dekat ajal dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar wa qad bu'ina lakum. Apa-apa yang bisa mendekatkan kalian kepada surganya Allah Azza wa Jalla telah aku ajarkan, dan apa-apa yang bisa menjerumuskan kalian kepada nerakanya Allah Azza wa Jalla pun telah aku ajarkan teman-teman. Maka aneh ketika ada orang mengklaim aku diajarkan sebuah hadis oleh Rasulullah melalui mimpi ya, yang mana hadis tersebut tidak pernah diajarkan kepada orang lain. Ini sangat mustahil teman-teman ya. Salah satunya adalah hadis tentang kopi ya. Itu adalah mimpi dari junjungan-junjungan mereka, yang mana katanya barang siapa yang minum kopi kemudian masih ada bekas kopi itu di tenggorokan belum hilang, maka senantiasa malaikat memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla bagi si peminum kopi tersebut ya. Seperti ini model dari dagelan-dagelan para sufi ini teman-teman. Dan yang terkenal sufi di negeri kita ini salah satunya adalah dari kalangan para oknum Habib ini teman-teman. Lalu bagaimana mungkin kita bisa percaya teman-teman? Namun bahayanya teman-teman, karena yang menceritakan ini adalah tokoh ya, tokoh yang sudah dianggap luar biasa seperti Ustadz Abdul Somad dan Habib yang barusan juga. Ketika mereka bercerita, tentu mereka memiliki pengikut atau muhibbin yang fanatik dengan mereka, maka bisa jadi mereka membenarkan cerita dari kedua tokoh tersebut, yang mana katanya Rasulullah mirip dengan Ali Jufri, mirip dengan ya Habib Muhammad bin Ahmad
al-muhdhar, dan ini sangat berbahaya tentunya teman-teman ya. Apalagi teman-teman, sekali lagi saya katakan sebagai penutup bahwa Ali Jufri teman-teman ya, sudah banyak sekali videonya yang mana yang haram dikatakan halal, seperti mengucapkan selamat hari Natal kepada non-muslim, beliau mengatakan halal, boleh-boleh saja. Kemudian bagaimana juga pembelaannya terhadap kelompok Syiah teman-teman ya, mengatakan bahwa Syiah ini masih saudara muslim kita, tidak berani mengatakan sesat teman-teman. Dan terciduk juga dia pernah berkumpul satu majelis dengan orang-orang Syiah, yang mana orang-orang Syiah ini punya ritual-ritual yang sangat-sangat menyesatkan ya, yang mana katanya itu tawassul ya, madad ya Husain ya, mohon pertolonganmu wahai Husain. Yang mana kita tahu orang-orang Syiah ini sangat menuhankan Husain, sangat menuhankan Ali bin Abi Thalib teman-teman. Dan sekali lagi itulah bahayanya bagi umat teman-teman yang hulu, yang berlebih-lebihan ya, selalu menganggap apa yang keluar dari lisan seorang ustadz, kiai ya, habib, ulama pasti sebuah kebenaran. Baik, mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di video kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.